Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kami tertarik untuk mereaction video dari channel Harry Pras. Dan channel Harry Pras ini salah satu dari sekian banyak channel-channel yang berusaha untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, berusaha untuk memberantas haluisme, berusaha untuk memberantas yang namanya tahayul, bid'ah, dan khurafat, ya, memberantas keyakinan-keyakinan halu lah. Termasuk di dalam video yang akan kita reaction ini, kaum muslimin, ya. Dari judul videonya saja ini sudah sangat membagongkan. Ini kalimat satir, kaum muslimin, ya, kalimat sindiran, kalimat untuk mengejek, ya. Amin sudah dijamin menang oleh Tuhan. Mustahil bisa kalah kalau bukan karena kecurangan. Ini judulnya dijamin menang oleh Tuhan, ya. Coba kaum muslimin, ya, kita simak videonya dulu. Teman-teman, banyak orang yang masih belum sadar ketika saya membuat video yang ini. Ya, masih ada juga yang belum sadar dan memberikan komentar terhadap video-video saya dengan ya Anies Baswedan dikalahkan karena kecurangan. Saya di situ bukan berbicara tentang kecurangan, tetapi di sini saya berbicara tentang haluisme. Dan di sini teman-teman, seharusnya Anies Baswedan ini tidak kalah. Seharusnya Anies Baswedan tidak kalah. Karena apa? Dia sudah dijamin oleh Tuhan untuk dimenangkan. Tuhan langsung yang ngomong kalau Anies ini akan dimenangkan. Bukan cuma Tuhan, bahkan wali-wali Tuhan pun juga memberikan fatwa wajib memenangkan Anies. Bahkan dosa kalau Anies tidak menang. Sampai-sampai wali Tuhan yang lain pun mengirimkan 1 juta malaikat untuk memenangkan Anies. 1000 malaikat dikirim dan setiap per malaikatnya membawa 1000 malaikat katanya. Malaikat sudah dikirim, wali-wali Tuhan sudah mendoakan, sudah ijtima ulama dan lain sebagainya itu. Seharusnya Anies menang. Tidak mungkin Anies kalah kecuali adanya kecurangan. Bahkan Tuhan ini pun sudah berkoar-koar kalau dirinya akan memenangkan Anies. Baik, coba kita simak seperti apa pernyataan Tuhan ini yang akan memenangkan Anies katanya. Wahai Anies Baswedan, wahai Muhaimin Iskandar, ya. Saya Bahar bin Smith. Nah, Bahar Smith ini Tuhannya. Ya, Tuhan yang saya maksud adalah Bahar Smith. Yang dimana dia sudah mendahului kehendak Allah untuk memenangkan Anies, menjamin kemenangan terhadap Anies, akan memenangkan Anies. Ya, ini perkataan apa kalau bukan perkataan yang mengandung kesyirikan? Seolah-olah dia yang menjamin kemenangan Anies. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi yang disebut sebagai Tuhan itu si Bahar, kaum muslimin. Karena memang ya sudah keterlaluan, ya, bisa menjamin pasangan Anies untuk menang. Ya memang si Bahar ini orang yang halu. Dan bukan cuma Bahar saja. Para habib pada umumnya memang isinya orang-orang halu, ya. Kita bisa lihatlah isi ceramah-ceramah para habaib. Isinya halu-halu semua lah, ya. Katanya ada wali yang sekali duduk bisa selesai baca Yasin 90.000 kali. Ada yang sholat dalam 1 rakaatnya khatam Al-Quran. Ada yang dalam sehari mi'raj 70 kali. Ada yang pergi ke surga pulang bawa pasir yang baunya wangi. Ya kenapa nggak sekalian bawa 1 puso, ya? Ya untuk apa? Untuk buat istana di dunia. Buat istana di dunia, pasirnya dari surga, kan luar biasa. Memang kalau para habaib itu ya hampir semuanya tukang halu lah, ya. Hampir semuanya. Apalagi ditambah musim pemilu, ya. Yang tadinya waras jadi nggak waras gara-gara masalah dukungan politik, ya. Dikatakan ijma ulama mendukung pasangan presiden, ya, pasangan calon presiden. Kemudian ada juga yang mengatakan Nabi Khidir ikut ngurus politik. Ada yang mengatakan Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib disamakan seperti pasangan calon presiden. Itu kan error namanya, ya. Bahkan di musim pemilu, ya, isi panggung-panggung ceramah itu politik semuanya, ya. Dan memang orang-orang yang seperti itu, ya, itu dari awal sudah error.
Akidah mereka itu dari awal sudah berantakan. Jadi ya wajar kalau seperti itu, ya. Coba dari mana ulama ijma untuk masalah politik? Ya nggak mungkin lah. Apa urusan politik? Malah justru kalau ulama memihak, ya, secara personal, menunjuk personal, memihak, ya, itu malah justru memecah belah kaum muslimin. Coba kalau ulama itu netral, dalam artian netral itu boleh menentukan pilihan, ya, boleh menyatakan dukungan terhadap personal, tapi tidak memaksakan bahwa ijma seluruh ulama, ya, apalagi memaksakan wajib memilih si fulan. Kalau nggak milih fulan dosa, itu apa-apaan, ya. Boleh memberikan masukan kepada masyarakat muslim bahwa kalau kita memilih pemimpin kriterianya seperti ini, boleh, bukan nggak boleh. Tapi kalau sudah mewajibkan, kemudian mengatakan ijma seluruh ulama untuk memilih si fulan, itu justru namanya memecah belah kaum muslimin. Karena tidak semua kaum muslimin pilihannya sama. Ya cobalah seperti sekarang ini, ya, tokoh-tokoh agama pilihannya beda-beda. Yang satu mengklaim si fulan, yang satu ngeklaim si fulan yang lebih baik, ya. Akhirnya apa? Akhirnya di panggung ceramah, orang-orang yang selama ini ditokohkan, dianggap sebagai pendakwah, justru malah berorasi politik untuk saling menjatuhkan. Na'udzubillah min dalik, ya. Na'udzubillah min dalik. Coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Coba kita lanjut. Saya tetap akan keliling Indonesia. Keliling Indonesia? Untuk apa? Untuk Apa? memenangkan kalian berdua. Tuh. Untuk apa? Untuk memenangkan kalian berdua. Seolah-olah manusia satu ini memiliki kehendak setara Tuhan. Bisa memenangkan orang yang dia pilih. Allah. Ini kata-kata atau kalimat, saya akan keliling Indonesia untuk memenangkan Anies. Ingat di sini kalimat memenangkan. Seolah-olah dia memiliki kehendak setara Tuhan, teman-teman. Bukan insya Allah. Kalau Allah mengizinkan, kita akan berusaha berikhtiar untuk memenangkan Anies Baswedan. Bukan begini kalimatnya. Akan memenangkan. Seolah-olah pasti menang. Allah, mulut apa ini? Itu kalau orang Jawa bilang, itu abang-abang lambe tok, ya. Cuma omdo, kegedean omongan. Ya. Ngomong mau keliling Indonesia, pret. Ya. Orang-orang seperti itu mau dipercaya apanya? Hah? La ilaha illallah, ya. Buktinya nggak ada, nol buktinya. Mana keliling Indonesia? Hah? Ya, coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Lanjut lagi. Sekuat tenaga saya. Tenaga. Keringat saya tumpahkan. Keringat tumpah. Darah pun siap saya tumpahkan. Siap darah ditumpahkan. Untuk memenangkan kalian. Karena Tuh. kalian adalah hasil pilihan dari ijtima ulama. Waduh, ijtima ulama. Ulama yang mana? Pak Taufik Assegaf yang kalian anggap ulama. Pak Bahar Smith. Pak Rizik Syihab. Dan ulama-ulama yang lain yang kalian anggap itu sebagai wali-wali Allah, ya. Aos, sok-sokan ngirim malaikat, dan pada kenyataannya malaikat-malaikat yang dia kirim tidak bisa membendung suara Prabowo. Entah suara Prabowo ini dengan kecurangan dan lain sebagainya. Apakah malaikat-malaikat yang dikirim itu tidak bisa memenangkan Anies? Allah, saya akan keliling Indonesia untuk memenangkan Anies Baswedan. Karena apa? Anies Baswedan itu Imam Mahdi. Karena apa? Anies Baswedan itu yang terbaik. Saya tahu kalau Anies Baswedan itu orangnya kritis, orangnya berpikiran maju, orangnya akademis. Tetapi ternyata dia juga muhibbin, ya, mukibin Habib ini. Dan tidak mungkin orang yang didukung oleh Tuhan palsu ini bisa menang. Tidak mungkin. Pokoknya tidak akan menang. Makanya saya menyebutkan Anies seharusnya sembuh dari penyakit lamanya. Tapi apa? Masih saja seperti itu. Membawa-bawa malaikat, membuat fatwa-fatwa pengikutnya wajib milih Anies. Dosa kalau gak milih Anies. Apa itu? Ini lagi mau jadi Tuhan ini. Sudah mendahului Allah. Sedangkan apa peringatan dari Allah? Qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Ini kata Allah. Segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seolah-olah Bahar Smith ini memberikan statement kalau dirinya setara Tuhan, mampu memenangkan siapapun yang dia pilih, akan keliling Indonesia untuk memenangkan. Allah. Tidak ada kalimat ikhtiar. Harusnya ada kalimat ikhtiar dan ada kalimat insya Allah. Kalau Allah berkehendak. Enggak, kalau ini bablas langsung memenangkan Anies. Inilah yang
Patut kalian sadar kenapa Anies Baswedan tidak menang, kenapa Anies Baswedan kalah. Karena orang-orang seperti ini yang mendukungnya. Orang-orang halu ini. Mereka ini seolah-olah menjadi orang yang paling mulia, paling suci, paling wali, paling dekat dengan Allah, paling makrifat, sampai-sampai ngirim 1 juta malaikat, sampai-sampai mewajibkan Anies menang, sampai-sampai bawa Al-Quran, bawa ayat, bawa hadis, bawa ini, bawa itu. Dan ujung-ujungnya ngibul semua. Suara goib. Lanjut dulu. Gedek saya ya bang. Tapi kalau nanti kalian jadi presiden, kalian khianati bangsa, khianati rakyat, khianati agama, khianati ulama. Demi Allah, saya Anies Smith, orang yang pertama melawan kalian untuk turun dari kursi kepresidenan kalian. Sontoloyo, Sontoloyo. Gedabrus mulut orang ini. Seolah-olah karena sudah mau dimenangkan, nanti kalau kalian jadi presiden, kalau menentang hukum agama, menentang hukum dari ulama, menentang ini begitu, saya orang pertama yang akan menurunkan kalian. Memang orang-orang yang ditokohkan, dianggap sebagai pendakwah, dianggap sebagai ulama, ya, apakah itu Gus, Ustadz, Kiai, Habib, kalau sudah totalitas mendukung capres, itu akal sehatnya langsung hilang kaum muslimin. Coba, ya, nggak pendukung 01, nggak pendukung 02, nggak pendukung 03, sama. Ya, kalau mendukung totalitas, akalnya hilang mereka itu. Halunya tingkat tinggi, kemudian menghalalkan segala cara demi untuk memenangkan capres mereka. Ya, coba dipikir kaum muslimin. Ya, dipikir dengan akal yang sehat. Dari mana asalnya? Kok bisa-bisanya Nabi Khidir dikatakan mendukung salah satu capres? Ya, dari mana asalnya? Kemudian dikatakan hukumnya wajib memilih salah satu capres. Ada fatwa hukumnya wajib memilih salah satu capres. Ya. Kemudian dari mana ada dikatakan 1000 malaikat dikirim untuk mendukung capres? La ilaha illallah. Mbok otaknya dipakai lah ya, dipakai otaknya. Orang-orang seperti itu kok dianggap sebagai ulama, dianggap sebagai Gus, dianggap sebagai kiai, dianggap sebagai Habib zuriat Nabi. La ilaha illallah. Ya Allah, koplak ya. Coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Ya, istighfar. Bahar, Anda harus istighfar. Anda itu seolah-olah Anda itu calo akhirat. Ente beragama atau ente ingin membuat agama. Seenak jidat juga berfatwa. Barang siapa yang membaca surat Yasin dengan cara begini begitu, kelak ketika dia mati di akhirat akan mendapatkan istana. Dan di dalam istana itu ada 9 kamar. Dan di antara 9 kamar itu ada 90 kasur. Dan di antara kasur-kasur itu ada berapa bantal begitu. Dan di bantal-bantal itu ada ribuan bidadari. 90.000 bidadari. Begitu katanya. Ya. Dalil dari mana itu? Menisbahkan sesuatu kepada Allah dengan kedustaan. Bukan cuma menisbahkan sesuatu, dia mau jadi Tuhan, mau menangkan Anies katanya. Bagaimana mungkin Anies bisa menang kalau didukung orang seperti ini? Saya yang dulu sempat mendukung Anies Baswedan, tidak respect lagi ketika dia melihat ketemu Habib ini, Habib itu, Habib ini, Habib itu. Prabowo juga demikian, didukung Habib Lutfi. Tapi Habib Lutfi tidak separah Bahar Smith ini. Gus Miftah meskipun juga halu, ya Allah. Ini apa-apaan? Ya, mari kita bangkit dari kehaluan ini. Saya juga memanfaatkan momen Pilpres ini untuk berdakwah kepada kalian, mengingatkan kepada kalian kalau pernyataan Bahar Smith ini mengandung kesyirikan, mengandung provokasi dan lain sebagainya. Sampai mau berdarah-darah, siap menghunuskan pedang katanya. Coba kita simak satu video yang dimana dia siap membawa pedang katanya apabila Anies dicurangi. Ada kecurangan, bukan lidah yang berbicara. Maka rencong yang berbicara, saudara-saudara. Waduh, tuh. Kalau ada kecurangan, bukan mulut yang berbicara, tapi rencong. Ya. Ya Allah, sudah didukung Wali, sudah didukung Abah Aos, sudah didukung Habib Rizik, sudah didukung Bahar Smith, sudah didukung Habib Taufik dan lain sebagainya. Tapi masih saja kalah. Udah teman-teman, kalian bisa berpikir sendiri. Silahkan komentar saja kalian di bawah. Bagaimana pendapat kalian mengenai orang yang seperti ini? Betul kaum muslimin ya. Jadi momen pesta politik yang seperti sekarang ini ya seharusnya menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Tidak apa-apa kaum muslimin kita fanatik, kita memiliki kriteria khusus untuk memilih seseorang sebagai calon pemimpin. Tidak apa-apa.
Tapi jauhkanlah hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan. Jauhkanlah hal-hal yang isinya propaganda, isinya provokasi, isinya fitnah, apalagi sampai masalah agama dipelintir-pelintir seenak jidatnya, ya, untuk memenuhi hasrat politik, ya, untuk memenuhi syahwat politiknya. Dan juga sekaligus mudah-mudahan ya, momen politik ini menjadi filter bagi kaum muslimin untuk ke depan nanti bisa lebih selektif di dalam menokohkan seseorang sebagai tokoh agama, ya. Kalau orang-orang yang terjun ke dunia politik, apalagi sampai menghalalkan segala cara, provokasi, propaganda, apalagi sampai berkeyakinan-keyakinan halu, ya, jangan diambil ilmunya, ya. Jangan anggap mereka ulama, gus, ustadz, kiai, jangan. Ya. Tapi kalau ada orang yang dinilai sebagai tokoh agama, apakah itu gus, apakah itu ustadz, apakah itu kiai, apakah itu habib, yang mereka hanya memberikan penjelasan, memberikan saran kepada masyarakat supaya memilih calon pemimpin yang baik, dijelaskan kriterianya, tanpa dia ikut dalam euforia politik, tidak menggunakan panggung-panggung dakwah mereka untuk membahas masalah politik, tidak ikut kampanye menyuarakan pemenangan salah satu pasangan politik, maka ikutilah yang seperti itu. Insya Allah orang-orang yang berdakwah seperti itu, ya, itu adalah orang-orang yang dakwahnya lurus, yang mengajak kaum muslimin untuk bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala, bersatu di atas Al-Qur'an dan sunnah ala manhaj salaf, bukan mengajak kaum muslimin untuk masuk ke dalam kepentingan kelompok, partai, ormas, apalagi kepentingan pribadi, ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah, diistiqomahkan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas pemahaman yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.